Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, dirwatul iman arba'un khilalin. Jadi puncaknya keimanan itu ada 4 perkara. As-sabru lil hukmi, yang pertama sabar menerima hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala, putusan-putusan Allah kita sabar. Kemudian waridho bil qadar, ridho kepada takdir yang telah Allah berikan untuk kita. Yang ketiga wal ikhlasu litawakkuli, ikhlas gitu ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir wal istislamu li rabbi, pasrah menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dirwatul iman, puncaknya keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun al hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Fadil Qaim beserta jajarannya, para asatidzah, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjat puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat kudrah iradah serta limpahan karunia-Nya kita pada kesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, di antaranya yakni salat subuh secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan salat kita, ta'lim, ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam ay makrunan bi ta'lim, semoga tercurah limpah pada faduqa alam habibana karim wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang menginjak kepada maqalah yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu asyarah. Maqalah yang ke-16 ini akan menceritakan tentang panji-panji keimanan.
an ba'dil hukama, dari sebagian ulama ahli hikmah, mengatakan anna sya'airul iman ay a'lamuhu arba'atun ay minal amal. Sesungguhnya panji-panji iman arba'atun itu ada 4. Yang pertama at-taqwa wal haya wasyukru wassabr. Yang pertama panji-panji iman itu adalah taqwa. Yang kedua wal haya, rasa malu. Yang ketiga wasyukru, syukur. Yang terakhir wassabru, sabar. Yang pertama panji iman itu adalah takwa. Di sini dikatakan wahwa fi ta'ati wa fil ma'siyati. Jadi takwa di sini ada yang dimaksudnya adalah al-ikhlas. Al-ikhlasu fi ta'atillah. Jadi ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu yang dilakukannya, dalam berbuat ketaatan. Jadi ketaatannya hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ma'siyati, dan ada juga takwa di dalam kemaksiatan. Yuradu bi at-tarku wal hadr, maksudnya yaitu menjauhkan diri daripada kemaksiatan, meninggalkan dan berhati-hati, itu maksudnya. Jadi takwa di dalam kemaksiatan adalah meninggalkan sejauh-jauhnya, meninggalkan sejauh-jauhnya diri kita dari perbuatan maksiat, dan juga waspada, berhati-hati, sangat berhati-hati terhadap perbuatan maksiat. Itu panji yang pertama, yaitu takwa. Kalau dalam istilah takwa artinya adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Jadi menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang Allah. Dan ini merupakan inti daripada kehidupan kita. Kita selamat dunia, selamat akhirat itu tergantung kepada takwa kita. Iya, mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini di garis bawahi ada 2, fit ta'at wa fil maksiyat. Jadi ketika kita berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi dimaksudnya adalah ikhlas. Itu ya, ikhlas di dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan maksiat kita meninggalkan dan sangat berhati-hati di dalam menjaga diri kita daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Wakila, nah sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan takwa di sini huwa muhafadzatu adabis syariah. Muhafadzatun adabis syariah. Jadi memelihara aturan-aturan agama. Jadi takwa itu sebagian ulama mengatakan bahwa artinya adalah memelihara aturan-aturan syariat agama kita. Tuh. Dia jadi dipelihara sebaik-baiknya. Itu takwa, arti takwa oleh sebagian ulama. Jadi dijaga sebenar-benarnya adaban, aturan-aturan agama kita. Sekuat mungkin gitu ya, sekuat mungkin aturan-aturan agama kita jalankan
baiknya. Jangan sampai kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tetapi aturan-aturan agama kita banyak yang dilanggar daripada yang dipenuhi, itu ditaati aturan-aturan agama tersebut, insyaallah. Selanjutnya wakilah wal iktida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Bahkan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan takwa di sini adalah al iktida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi panut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Nabi. Baik kaulan ucapan-ucapan Nabi, wa fi'lan ataupun perbuatan-perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Kita menuruti, mencontoh ya apa yang diucapkan Nabi, mencontoh segala apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dengan ucapan itu banyaknya zikir kepada Allah, menjaga lisan tuh, dijaga jangan sampai mengatakan hal-hal yang menyakiti orang atau berbau kemaksiatan. Bahkan lisan kita berbuat dosa, dijaga sebaik-baiknya. Dan juga perbuatan-perbuatan kita jangan sampai yang kita lakukan adalah kemaksiatan. Ini takwa yang diartikan oleh sebagian ulama. Jadi menaati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan ataupun perbuatan. Mudah-mudahan kita bisa. Itu ya, jangan sampai kita ingin diaku umatnya baginda Nabi, tetapi kelakuan kita, ucapan kita jauh daripada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Yang kedua, panji keimanan yang kedua adalah wal haya. Al haya, makanya dikata al haya minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Dan ini rasa malu ini harus dijaga sebaik-baiknya. Karena banyak sekarang orang-orang sudah tidak memiliki rasa malu atau berkurang rasa malunya. Ya, al-haya wa nau'ani. Di sini sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-haya di sini ada dua macam. Yang pertama nafsani, yang kedua imani. Jadi ada rasa malu bangsa kejiwaan, ada dua. Yang kedua rasa malu bangsa keimanan, ya. Jadi rasa malu nafsani, kejiwaan, wa huwa allazi khalaqahu Allah taala fin nufus, sesuatu yang diciptakan Allah di dalam jiwanya. Itu ya, kulliha. Seperti apa? Kal hayai min kasfil aurat, seperti memiliki rasa malu ketika terbuka aurat. Soklah kita ya, tiba-tiba celana kita merosot itu, merorot, atau kalau pakai sarung, sarungnya jatuh gitu. Tiba-tiba aurat kita terbuka. Nah, itu langsung malu. Itu secara kejiwaan, itu ya malu. Oh, itu nafsani, malu itu. Jadi secara fitrah kita itu ya. Atau wal jima'u bainan nas, menjima bainan nas. Jadi melakukan sesuatu yang tidak normal lah gitu ya di depan manusia. Asusila kalau bahasa kita ya. Jadi bahasa yang rada halusnya itu asusila. Dia asusila. Dia tidak bermoral sebutnya. Jadi di depan manusia. Nah, itu rasa malu secara kejiwaan, itu nafsani. Nah, ada juga rasa malu itu al-imani gitu ya, bangsa keimanan, bahwa ayamna al-mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan minallahi ta'ala. Nah, ini yang dimaksud haya yang di sini yaitu al-haya imani, yaitu rasa malu ayamna ul mu'min,
seorang mukmin menjaga dirinya min fi'lil ma'asi, dari perbuatan kemaksiatan, khaufan minallahi ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu haya yang dimaksud dengan panji keimanan, itu adalah haya imani di sini. Jadi seorang mukmin menjaga dirinya daripada melakukan perbuatan kemaksiatan, khaufan minallah. Tujuannya, dasarnya adalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada orang mukmin, orang muslim gitu ya, menjauhi kemaksiatan karena takut dipandang jelek, rendah oleh manusia. Jadi bukan ke Allah tetapi oleh manusia. Itu. Tapi di mending mah rada mendingan gitu. Berarti masih punya rasa malu. Jadi sanajan malunya, walaupun malunya sama manusia gitu. Tetapi yang dimaksud iman ini emang malunya, takutnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Dan ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yaitu rasa malu di dalam melakukan kemaksiatan. Ketika kita maksiat, mau berbuat kemaksiatan, dalam diri kita timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya nih, kehancuran satu negara atau bahkan agama itu dimulai daripada hilangnya rasa malu dia, terutama dari apa? Dari perempuan. Ini yang paling parah. Ketika perempuan sudah hilang rasa malu, maka hancurlah negara kita. Al-mar'atul imadul bilad kan gitu ya. Jadi perempuan itu adalah tiangnya negara. Jadi perempuan itu adalah sokoknya, tiangnya suatu negara. Makanya ketika rusak perempuan, rusak wanita, maka rusaklah negara. Tetapi ketika baik wanitanya, maka baiklah negaranya. Kenapa? Karena kita generasi-generasi terus zuriyah itu terlahir dari wanita, dari perempuan, seperti itu. Makanya ketika rusak perempuannya, maka rusaklah nanti generasi penerus kita. Maka dijaga benar-benar wanita kita. Itu ya, Masya Allah. Itu ya Bu. Oh, ada ibu-ibu kan. Pada tidur. Itu ya, itu terutama ya para ibu-ibu itu. Kalau di rumah besar sekali gitu rasa malunya. Ya, kalau sekarang pada hilang ya. Malah yang dalam segi pakaian saja sekarang udah beda gitu. Itu antara laki-laki dan perempuan. Model baju perempuan dan laki-laki, kira-kira yang lebih terbuka yang perempuan atau yang laki-laki sekarang? Itu ya Allah, itu ya. Auratnya sekarang sudah dibiarkan terbuka gitu ya. Insyaallah sudah tidak mau berhijab, berkerudung, dan sebagainya, menutup aurat. Sudah tidak memiliki rasa malu. Saya hati-hatinya, hati-hati. Bahkan dalam tafsir Yasin ya dikatakan bahwa perempuan itu nanti digantung dengan rambutnya gitu, digantung dengan rambutnya. Itu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ini kenapa ya Jibril? Jibril menjawab bahwa inilah perempuan-perempuan dari umatmu yang suka membuka auratnya nih, rambutnya yang suka dibukakan, diumbar di mana-mana gitu. Masya Allah, itu ya. Pas nih hati-hati ibu-ibu ya. Nih ajari nanti ke anak-anak kita sejak dini memakai hijab, memakai jilbab ya, pakai kerudung supaya terbiasa nanti ketika sudah dewasa. Tuh, jangan dirusak sejak dini gitu. Itunya anak kecil sudah berpakaiannya yang terbuka nantinya ketika udah dewasanya terbiasa terbuka. Masya Allah, wasni hati-hati, jaga ya. Nih al-haya. Selanjutnya
Wasyukru, panji keimanan yang ketiga, wasyukru, jadi bersyukur. Wa huwa as-sana'u 'alal muhsin bi dzikri ihsanihi. Jadi memuji alal muhsin kepada zat yang memberikan kebaikan, bi dzikri ihsanihi, dengan menyebutkan kebaikannya. Fal 'abdu yashkurullah, seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya yasna 'alaihi bi dzikri ihsanihi, seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa ni'mat, yaitu nikmat. Alhamdulillah ya Allah, Kau telah memberikan kami sehat. Tuh, itu ya, itu sehat, itu ihsan dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, Kau memberikan aman, itu ya, negeri kami, daerah kami aman, nyaman, sehingga kami bisa beribadah dengan nyaman, dengan tentram. Tuh, itu dengan apa? Bisa dengan kaulan, dengan ucapan, ataupun dengan perbuatan. Itu minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Ini model-model kita nih, kalau kita berterima kasih, syukur itu berterima kasih. Ketika dikasih, diberi oleh seseorang sesuatu, nah terucaplah dalam bibir kita terima kasih. Jadi rasa syukur, alhamdulillah itu istilah dalam-dalamnya apa? Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya nih kalau kita ngasih ke tetangga kita sesuatu, ini mah boro-boro apa? Ngebalikin lagi atau ngasih lagi, ngucapin terima kasih juga nggak pernah. Kira-kira kita mau lagi ngasih apa enggak? Kapok dah, nggak ngasih lagi ya, besok gak mau ngasih lagi kan gitu. Kenapa? Karena tidak pandai berterima kasih. Tuh, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, sama halnya dia tidak pandai berterima kasih nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke manusia saja dia gak pernah berterima kasih. Padahal ucapan terima kasih itu mudah diucapkan. Ini apalagi dengan apa? Dengan sikapnya, dengan tutur kata yang baik, tuh enak kan? Gitu ya, bagi orang yang ngasihnya enak, tenang, nyaman gitu. Atau dengan perbuatan kita, berterima kasih dengan perbuatan kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sarful abdi alama jami'a inamihi. Nah, li ajlihi, kita berterima kasih itu mentasarrufkan, mempergunakan segala sesuatu fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Untuk seluas-luasnya, li ajlihi, was, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sesuatu yang diridhoi Allah. Nah, itu baru bersyukur. Kita dikasih mata, bersyukurnya apa? Nah, dengan mempergunakan mata kita sebaik-baiknya, melihat sesuatu yang bernilai ibadah, yang bernilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kita ngelihat Quran, tuh itunya ngelihat Al-Quran, ngelihat para guru-guru yang soleh gitunya, insyaallah. Atau ngelihat istri kita ya, dengan istri orang, wah dilihat tuh. Ini nih gak boleh ya, ngelihat istri orang lagi. Itu ya, pandang istri kita sendiri, ya Allah. Itu ya. Terus ada sanjungan, itu jangan pas waktu dulu saja gitu. Ketika waktu awal-awal itunya pacaran baru, ya Allah, nggak pacaran apa? Langsung nikah gitu. Nggak kenal gak langsung nikah. Itu ya, habis-habisan gitu ya. Zaman dulu mah kita surat-suratan dan sebagainya. Memujinya kita habis-habisan. Tapi setelah nikah jarang gitu, atau sampai gak pernah kita memuji istri kita. Insyaallah
Ya Allah gitu ya. Memuji apa masakannya itu kita puji ya, alhamdulillah. Ini enak banget nih masakannya, Allah siapa yang masaknya? Bebeknya gitunya, pantesan enak bangetnya. Tuh, atuh puji sekali-kali mah gitu. Boro-boro Ustaz masakannya beli wae gitu. Ya Allah, gitu ya. Nah, itu berterima kasih kepada manusia. Apalagi kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempergunakan segala fasilitas di tubuh kita. Ini diantaranya kita berjamaah sholat yang 5 waktu ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat wal afiyah. Tuh. Terakhir was-sabru. Panji-panji iman yang terakhir yang keempat adalah sabar, ya. Apa sabar itu? Wahwa tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillahi ta'ala. Nih, meninggalkan mengeluh min alamil balwa, dari pedihnya ujian, pedihnya cobaan, li ghairillahi ta'ala, kepada selain Allah. Nah ini sabar itu dikit-dikit ngeluh gitunya, dikit-dikit ngeluhnya ke orang lagi gitu. Itu ya. Kalau nggak ke orang sekarang bikin status ngeluh gitu. Ya. Ini hati-hati status itu. Tuh ngeluh ke orang. Kalau kita mengeluh ke manusia paling sekali 2 kali kita tanggapinya. Tapi kalau sering-sering teuing mah orang juga malas, ngomong lagi. Ini ngeluhnya itu lagi gitu. Tapi kalau kita mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malah Allah mah semakin suka, semakin senang kalau kita berkeluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengah malam kita bangun, tuh kita sholat sunnah, tahajud, hajat dan sebagainya, terus kita angkat kedua tangan kita mengeluh di sana, keluhkan semua masalah-masalah yang menimpa kita, musibah-musibah, ujian-ujian, kita keluhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Allah senang gitu ya. Jadi Allah mah senang kalau dieluhin oleh hambanya, menjadi tempat mengeluh oleh hambanya. Masya Allah. Makanya dalam surat Al-Ikhlasnya, Qul huwallahu ahad, Allah itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Kita gantungkan nih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah itu ya. Nyayasna yan bagi lana an nadwa bidoa. Jadi banyakin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadisnya ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dirwatul iman arbaun khilalin. Jadi puncaknya keimanan itu ada 4 perkara. As-sabru lil hukmi, yang pertama sabar menerima hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala, putusan Allah kita sabar. Kemudian waridho bil qadar, ridho kepada takdir yang telah Allah berikan untuk kita. Yang ketiga wal ikhlasu litawakkuli, ikhlas gitu ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir wal istislamu li rabbi, pasrah menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dirwatul iman, puncaknya keimanan itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, tambah iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kasih sayangnya, rahmatnya dan juga berkahnya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah usaha-usaha kita, berkah keluarga kita,
berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, yang bagus, mudah-mudahan cepat dikabul, dijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan antara kita, permasalahan-permasalahan, kesulitan-kesulitan kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, dan juga solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi taqullah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.